Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Musalla Al-Hidayah, Majlis Hilir Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita. Semoga setiap langkah kaki kita, waktu kita, tenaga, pikiran, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yauma nalqah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari nanti tidak ada seseorang yang bisa membantu kita, dan kita insyaallah timbangan amal baiknya lebih berat daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada pemberi syafaat kita nantinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang karenanya kita dijadikan umat terbaik, umat yang diberikan begitu banyak kemuliaan, keutamaan yang alhamdulillah satu demi satu kita kaji setiap minggunya. Semoga itu semua menambah semangat kita untuk bersyukur dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pada malam hari ini jamaah sekalian, kita akan membahas, mengkaji tentang
keutamaan para jamaah haji. Semoga yang hadir di sini yang belum berangkat haji atau umrah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berangkat, semoga diberikan kesempatan lagi. Kalaupun tidak, semoga bisa istiqomah menjaga nama baik hajinya. Amin ya rabbal alamin. Apa saja kemuliaannya begitu banyak. Disebutkan qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa min asy-syaraf alladhi dakharahu Allah ta'ala li hadhihi al-ummah tilka al-fada'il al-'uzma wal manaqib al-kubra allati yakhtassu biha al-hajj min afrad hadhihi al-ummah. Di antara kemuliaan yang Allah persiapkan, yang Allah berikan nantinya kepada umat ini adalah keutamaan yang begitu besar dikhususkan bagi mereka yang menyandang gelar haji, walaupun tidak harus dipanggil Pak Haji, tapi di mata Allah hamba tersebut sudah melaksanakan ibadah haji. Apa saja? Yang pertama, annal hajja hajjuhu yahdimu ma qablah. Bahwasanya haji itu, ibadah haji itu keutamaannya mengampuni seluruh dosa orang tersebut yang telah lalu. Jadi semua dosanya diampuni. Suatu hari ada seorang sahabat bernama Amr bin al-As. Ini sahabat yang dulunya sebelum masuk Islam jahat juga, ya, jahat sama Nabi, jahat sama sahabat-sahabat Nabi, bahkan provokator, banyak dosanya. Namun kemudian mendapatkan hidayah. Bahkan beliau bercerita dalam riwayat ini, falamma ja'alallahu al-islam fi qalbi, tatkala Allah memantapkan Islam itu di hatiku, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Nabi. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Amr bin As ini meminta perkenannya Nabi untuk menjulurkan tangannya. Ya Rasulullah, ubsud yaminak fala ubayi'ka. Ya Rasulullah, mohon berkenan julurkan tanganmu, aku ingin berbaiat. Akhirnya Nabi Muhammad menjulurkan tangannya, dan sahabat Amr bin As faqabattu yadi, aku genggam tanganku. Qal malaka ya Amr. Nabi bertanya, ada apa ini ya Amr? Qal qultu aradtu an ashtarit. Aku ya Rasulullah sebelum membaiatmu, menyatakan keislamanku, aku ada syarat. Kata Nabi, tashtaritu bimadha? Syarat apa? Qal an yughfarali. Aku ingin seluruh dosaku diampuni oleh Allah. Aku ingin seluruh dosaku diampuni oleh Allah. Kemudian apa kata Nabi? Ama alimta annal islam yahdimu ma qablah wa annal hijrata tahdimu ma qablaha wa annal hajja yahdimu ma qablahu. Bukankah, ama alimta, tidakkah kamu tahu ada 3 amalan yang jika kamu lakukan, 3 amalan itu akan mengampuni seluruh dosa yang telah lalu. Apa itu? Yang pertama, masuk Islam. Orang kafir, non muslim yang kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam, maka seluruh dosanya yang telah lalu, yang mungkin pernah minum khamar, makan babi, tidak sholat dan lain sebagainya, itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Al-Imam Nawawi, orang kafir, orang non muslim yang masuk Islam, dosanya diampuni tapi pahalanya dicatat. Artinya selama dia dulu masih kafir, kalau sempat berbuat baik, bantu orang,
bersedekah, itu dicatat, tidak dihapus. Yang dihapus dosanya baik. Untuk memotivasi saudara-saudara kita non-muslim agar mau masuk Islam. Itu yang pertama, masuk Islam. Yang kedua, al-hijrah, taubat. Artinya orang yang taubatan nasuha, apapun dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini istilah hijrah ini familiar akhir-akhir ini. Dulu lebih dikenal dengan istilah taubat, tapi istilah hijrah juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, haji, kata Rasulullah. Ibadah haji menggugurkan seluruh dosa yang telah lalu. Ini keutamaan orang yang berangkat haji, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan bagi orang ibadah haji. Orang haji itu dianggap di sisi Allah sebagai mujahid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jihadul kabiri wad dha'ifi wal mar'ati al-hajj wal umrah." Jihadnya orang tua yang sudah renta, sudah sepuh. Jihadnya orang yang lemah, yang mungkin mohon maaf difabel dan lain sebagainya. Ataupun jihadnya seorang perempuan, mungkin mereka tidak sanggup untuk jihad berperang di jalan Allah, tapi ada jihad bagi mereka. Apa itu? Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Artinya wong tua yang sepuh, perempuan, orang yang mungkin sedang lemah atau memang orang lemah, jika dia berangkat haji dan umrah, itu di mata Allah dianggap sebagai seorang syahid. Pernah ada seorang nenek dari seorang bernama Uthman bin Sulaiman bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," inilah tua ini Pak, ibu-ibu tua, betina tua, nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin jihad. Mana caranya?" Kata Nabi, "Hujjal bait." Berangkatlah haji. Itulah jihad kamu, wahai ibu-ibu yang sudah tua. Yang ketiga, keutamaannya, annal hajja min wafdillah. Haji itu dianggap rombongannya Allah, utusannya Allah. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah itu ada 3. Siapa saja? Al-ghazi, orang yang berperang. Wal hajju, orang yang berangkat haji. Wal mu'tamir, orang yang berangkat umrah. Itu dianggap utusannya Allah. Memang kalau jadi utusan Allah, apa keistimewaannya Ustaz? Kalau kita dianggap sebagai utusan Allah, Nabi bersabda, "Al-hujjaju wal-ummar wafdullah." Para jamaah haji, jamaah umrah, itu utusan Allah. Apa kelebihannya ya Rasulullah? In sa'alu u'tu. Jika mereka minta, pasti dikasih. Wa in da'au ujibu. Kalau mereka berdoa, pasti dikabulkan. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Dan jika mereka mengeluarkan banyak dana, berinfak untuk biaya haji, biaya umrah. Sekarang haji hampir 60 juta. Umrah sekarang kisaran 30-35 juta. Itu semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang rajin atau berangkat umrah dengan ikhlas karena Allah, itu akan dihindarkan Allah dari penyakit fakir atau dari kefakiran. Ya, tidak ada kisahnya orang balik umrah itu jatuh miskin. Diceritakan, uang itulah bangkrut nih ini hari napa rajin umrah. Dah kata. Justru orang yang umrah, rajin umrah, itu akan dilindungi Allah dari kefakiran. Walaupun kami termasuk yang menggalak mensosialisasikan jangan sering-sering umrah jika masih ada keluarganya yang dalam kondisi kekurangan. Umroh tiap tahun, bahkan sebagian setahun 2 kali.
tapi ponakannya putus sekolah, adik iparnya sampai diusir dari kontrakan, atau bahkan mungkin tetangga ada yang tidak makan. Demi Allah, lebih baik itu uang yang dipakai umrah sedekahkan untuk mereka, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidah mengatakan an-naf'ul muta'addi khairun minan naf'il qasir. Kebermanfaatan yang menyebar itu lebih baik dari kebermanfaatan yang dinikmati sendiri. Umrah yang nikmati dia, tapi kalau dia berbagi sama orang-orang, ya, beberapa kami ini insya Allah kalau tidak ada halangan Bapak Ibu, pertengahan November akan melaksanakan ibadah umrah. Ustadz itu tiap tahun berangkat umrah. Kalau kami gratis, bukan karena banyak duit, tapi banyak rezeki. Duit tidak harus banyak, tapi rezekinya harus banyak. Alhamdulillah. Nah, ada seorang bapak-bapak, ya, orang kaya, ada keinginan pengen ikut sama rombongan kami. Saya kata, tapi beliau bertanya, Ustadz, saya ini haji sudah, umrah sudah, kira-kira kalau aku tuh pengen nian berangkat umrah sama Ustadz, cuma aku punya saudara Ustadz sekarang lagi kesusahan, bakal tinggalnya pun dekat dari rumah kami, lebih baik uang umrah itu ku berikan kepada dia atau aku ikut melok umrah Ustadz. Pak Haji, sedekah ke baik, sedekahkan saja uang itu kepada keluarga Pak Haji itu daripada Pak Haji berangkat umrah. Walaupun kalau tugas kami dari travel, ya suruh nyari jamaah, bangkrut travel kalau petugasnya Cak Ustadz Bito ini. Justru mama ini yang ditarik ini. Enggak, kami sampaikan juga kalau sudah berulang kali tidak baik juga. Kecuali uangnya sangat melimpah, tetangganya sudah, keluarganya sudah semua, masih sisa duitnya, ya laju nak umrah. Ya, termasuk haji yang berulang-ulang kali. Dan saya izin menyisipkan satu pesan, mumpung ingat, kebetulan tadi diskusi dengan seorang alumni Al-Azhar dari Jakarta. Ada sekarang itu haji backpacker. Tapi saya tanya, legal enggak? Dia bertanya sama saya, Ustadz, kira-kira mak mana pendapat antum terkait haji yang berangkat sendiri tidak mengikuti antrian? Saya nanya balik, itu legal apa ilegal? Dia jawab, ilegal Ustadz. Ya sudah, ilegal namanya ilegal. Tapi kan rukun syaratnya terpenuhi Ustadz. Ya sudah, orang semacam itu seperti orang yang sholat dengan menggunakan sejadah atau sarung yang maling. Sholatnya sah tapi haram. Boleh tidak sholat pakai sarung maling, pakai sejadah maling? Sah sholatnya, tapi haram dia menggunakan sejadah maling atau sarung maling. Tidak boleh. Ini lagi banyak ini Pak, lagi tren. Ya, haji, caranya dia mengambil visa, tapi bukan visa haji, visa kunjungan di bulan-bulan sebelum bulan haji. Nanti orang ini begitu masuk Mekah kan diperiksa. Kalau tidak berpakaian umrah, berpakaian ihram, pasti dilarang. Bukan dilarang, akan ditanya. Oh, berarti dia kunjungan. Kalau dia datangnya pakai baju biasa, itu akan diizinkan karena dia bukan jamaah haji. Tetapi orang ini bohong sama petugas. Dia layaknya pakaian pengunjung. Begitu sampai di Mekah, kaget dia ganti baju ihramnya di Mekah, keluar lagi metunya pakai baju ihram. Bohongin, mengelabui petugas, mengelabui. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan dalam mazhab yang lain, hukumnya haram masuk Mekah tidak pakai baju ihram. Sudah sih, haji itu yang halal-halal saja. Kalau diundang alhamdulillah sama Allah. Kalau tidak, pasang niat.
insya Allah mendapatkan pahala haji meski kita tidak berangkat haji, daripada maksa berangkat haji tapi bohongin orang. Ya, itu haram hukumnya. Pasti jawaban kami ini tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Saya tahu orang yang melakukan itu orang-orang baik, gak ada orang jahat mau melakukan itu. Mungkin tidak sabar nunggu 15 tahun, 20 tahun sudah. Saya pun tertarik tadinya, sempat diajak bulan kemarin, ya bulan haji kemarin, untuk berangkat. Ustadz, galak ndak melok kami haji? Kaget kami yang ngurus visanya. Visa mana? Visa kunjungan Ustadz. Cuma kaget kita masuk Mekahnya ndak usah pakai baju ihram, karena visa kita visa bukan jamaah, jadi nggak bakal dilarang. Loh, bukankah dalam fikih kita, dalam hukum kita ndak boleh sengaja masuk ke daerah haram tanpa meniatkan ihram dan berpakaian ihram? Enggak. Gampang Ustaz, kaget taubat baik. Nah, taubat. Ini kalau ngikuti saran kami, ndak usahlah haji pakai visa ilegal. Bukan ilegal, visa kunjungan, ndak usah. Kalau mau haji pakai visa haji. Walaupun nunggunya sampai 15 tahun ndak apa-apa, daripada cepat berangkatnya. Itu haram hukumnya. Semoga bisa dipahami. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, keutamaan ibadah atau jamaah haji, mujabud da'wah, doanya mustajab. Nabi Muhammad bersabda, khamsu da'awatin la turad, 5 doa yang tidak tertolak. Siapa? Da'watul haji hatta yasdur, doanya orang yang berangkat haji sampai pulang. Wa da'watul ghazi hatta yarji', ya, dan doanya orang yang berjihad perang sampai dia pulang, ya. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi hatta yungsor, sampai tertolong, sampai ya, jadi orang yang dizalimi itu. Kemudian da'watul marid hatta yabra, doanya orang sakit sampai sembuh. Yang kelima, da'watul akhi li akhihi bil ghaib, doa seorang muslim kepada muslim yang lain tanpa saudaranya itu tahu kalau kita doakan dia. Itu mustajab. Bahkan disebutkan asra'u haula'i ijabatan da'watul akhi li akhihi bil ghaib, doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa saudaranya itu tahu. Misalnya bapak punya tetangga, mungkin hidupnya lagi susah, tahu-tahu dalam sholat bapak, setelah sholat bapak doa, ya Allah, aku punya tetangga namanya Pak Joni, namanya Pak Bambang, lapangkan rizkinya ya Allah, dia lagi susah, amin. Itu doa lebih cepat dari doanya jamaah haji, Pak. Lebih cepat dikabulkan Allah daripada doanya orang sakit. Lebih cepat dikabulkan Allah daripada orang doanya yang dizalimi. Meski semuanya dikabulkan Allah, tapi asra'u haula'i ijabatan, doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang muslim untuk saudaranya yang lain tanpa diberitahu. Tidak perlu juga kita setelah doakan dia, ketemu dia kaget, wih aku tuh kemarin doakan kau terus lah. Nah, tidak usah, rahasiakan. Dan saya pernah sampaikan dalam salah satu kesempatan, kami bisa mendapatkan beasiswa Al-Azhar dulu. Dulu dekat Al-Azhar itu sulit, Pak. Sekarang ini agak mudah. Asal punya fulus bisa. Dia punya kemampuan, punya fulus. Kalau dulu punya kemampuan, punya fulus, kalau nggak lulus, ya nggak bisa. Harus seleksinya ketat. Di zaman kami itu dia 2000-an dulu, sampai 3000-an pendaftar. Yang diberangkatkan cuma 26 se-Indonesia. Itu bukan karena kami pintar. Kalau pintar saya kira lebih banyak yang pintar, lebih cerdas. Cuma saya ingat betul, Pak, ketika saya ada di kedutaan besar Mesir di Sunda Kelapa, dekat Sunda Kelapa. Saya mojok, itu lagi tes, ini seleksi terakhir nih, tinggal 200-an orang. Saya di pojok itu nggak ada teman, dari Lampung tuh nggak ada teman. Yang lainnya ditemani kiainya, ditemani orang tuanya, macam-macam. Saya mojok, masih muda banget itu, Pak.
ijazah saja belum dapat saya SMA, belum wisuda. Saya di pojok itu doa, ya Allah, si fulan itu lulusin, si fulan itu lulusin, semoga dia lulus dapat beasiswa, amin. Itu amalan rahasia itu Pak, kabul mama. Akhirnya kita yang lulus, dia juga lulus. Kenapa Ustadz? Karena kata Nabi, ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malak wa laka bimislin. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa dia beritahu, artinya tanpa sepengetahuan dia, kecuali malaikat berkata, berdoa untukmu seperti yang kau mintakan untuk saudaramu. Jadi kalau bapak yang sehari ini belum bisa berangkat haji, doakan Pak. Bapak punya kenalan yang mau berangkat, doakan semoga dia bisa berangkat haji. Insya Allah pada suatu hari nanti kita juga dipanggil Allah untuk haji. Insya Allah. Baik, yang berikutnya bahwasanya seluruh nafkah pengeluaran orang yang dikeluarkan saat berangkat haji itu semuanya, sebelum itu ada satu pesan yang sangat baik ya, saya kelewatan tadi. Tadi yang sebelumnya apa? Bahwasanya doanya orang yang haji itu mustajab. Makanya, nah ini poinnya, disunnahkan untuk meminta doa kepada orang yang mau berangkat haji. Ada yang mengatakan walimatul hajj, walimatul safar, mengumpulkan orang, itu bid'ah. Bukan bid'ah Pak. Sebetulnya memang baiknya orang yang berangkat haji itu mendatangi rumah satu-satu, pamitan, aku nak berangkat haji, kayak besok berangkat lagi. Cuma hari ini untuk melakukan semacam itu susah Pak. Kenapa? Satu kampung tuh pacak 100 rumah, nak didatangi galau habis waktunya, gawean belum selesai. Sehingga cara praktisnya yang diajarkan ulama kita, kumpulkan buat acara baik uang yang datang ke rumah. Cuma kalau datang tidak diunjuk makan kan susah. Mulailah dibuatkan hidangan. Nah nanti dalam momentum itu yang tamu meminta doa, yang mau berangkat meminta maaf juga minta doa. Dan itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Umar ibn al-Khattab mau berangkat ibadah umrah. Kemudian Nabi berkata, la tansani atau asyrikni fi du'aik, la tansani min du'aik. Ya Umar, jangan lupa doakan saya. Ya Umar, sebut nama saya dalam doamu. Itu permintaan Nabi Muhammad kepada sahabat Umar. Artinya sunnahnya Nabi itu meminta doa kepada orang yang mau berangkat haji karena doa mereka mustajab. Dan dari hadis ini juga, dari cerita Umar tadi, Sayyidina Umar bersama Rasulullah, boleh meminta doa dari orang yang kesolehannya mungkin di bawah kita. Bukan merasa kita lebih soleh, bukan. Tetapi misal seorang kiai, seorang habib, ya, ada jamaahnya, mungkin jamaah ini baru hijrah, atau mungkin orang biasa, ilmunya nggak banyak, ibadahnya juga biasa, tahu-tahu mau berangkat umroh, atau tidak hanya dalam kondisi umroh, ketemu saja di jalan, itu tidak ada salahnya kita minta doa. Meski dia seorang ustadz, meski dia seorang ulama, dia seorang kiai besar misalnya, bahkan seorang wali sekalipun, tidak ada salahnya meminta doa dari orang yang mungkin keibadahannya, kesolehannya tidak lebih baik dari dia. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi, bahwasanya boleh meminta doa dari orang yang tidak lebih afdol dari kita. Dalilnya mana? Imam Nawawi menyebutkan hadisnya sahabat Umar yang dimintai Nabi Muhammad doa. Nabi loh, sekelas Nabi aja minta doa, ya.
Sama Pak, ini juga salah satu amalan kami dan amalan ya yang saya juga berharap kita bisa lakukan. Jangan bosan minta doa sama siapa aja Pak. Saya itu ketika mau menunggu pengumuman kelulusan, apa saja, PNS juga gitu kemarin Pak. Ya, saya kalau ada yang mau ikut tes PNS, kebetulan alhamdulillah PNS ini Pak cuma sekali ikut langsung lulus. Ya. Bukan karena pintar, sekali lagi bukan karena pintar. Lebih karena salah satunya banyak minta doa. Makanya kalau ada teman-teman sekarang atau siapa yang minta kiat-kiat dari saya, Ustaz, mak mana sih Ustaz biar pacak lulus PNS ya. Nak melo. Nah, kalau saya jangan diminta kiat-kiatnya. Cara menjawab cepat ndak kate. Kami ini lulusnya jalur doa, bukan jalur tes. Ya, jalur. Jadi saya begitu tes di Jakabaring, selesai pulang dari situ nunggu pengumuman. Ya, sampai pokoknya ketemu siapa baik. Gimana Ustaz lulus? Doa ke baik. Doa ke baik. Siapa saja. Sekalu-kalu dari salah satu yang kita minta itu ada yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi PNS itu Pak ada jalur serius, ada jalur doa. Jalur serius itu yang belajar. Saya punya teman sampai 7 kali tes, ikut pelatihan, ikut bimbingan biar lulus PNS. Nah, lulus. Ini jalur serius. Makanya jangan nanya kami, mak mana cara lulusnya? Doa baik. Tapi juga belajar. Yang berikutnya, nafkah yang dikeluarkan orang yang berangkat haji semuanya dianggap nafkah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang sia-sia itu Pak. Buat walimah safar selama tidak berlebih-lebihan, ya itu baik. Kemudian saat dia ke sana banyak pengeluaran, ya untuk tiket, untuk hotel dan sebagainya sekali. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Ya, semuanya dicatat sebagai infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis, ya dalam satu keterangan akan dilipat gandakan sampai 4 juta kali lipat. Ya, bi'arba'in alf 40 juta itu. Ya, 40 juta kali lipat. Intinya banyak, akan dilipat gandakan begitu banyak. Makanya wajar kalau kata Nabi, orang yang ibadah haji umrah itu tidak akan terkena kefakiran. Tidak akan terkena kefakiran. Yang berikutnya tadi sudah sempat kami sebut juga, seluruh yang dikeluarkan oleh jamaah haji itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mujarab. Bapak silahkan tanya orang yang sudah berangkat haji, bagaimana kondisi rezekinya setelah pulang haji. Itu rata-rata nambah Pak. Berkah. Lebih lancar. Insya Allah. Dan semoga itu sebagai tanda kalau hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi niat di awal. Oh mah itu ya udah aku nak berangkat haji bae ngapo? Biar aku jadi wong kayu kaki balik dari haji. Nah. Yang berikutnya Nabi berkata ada 4 orang yang pasti ditolong Allah. Menjadi hak dia atas Allah untuk mendapatkan pertolongan. Siapa? Al-Ghazi. Orang yang berperang itu pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-mutazawwij, orang yang nak nikah. Jadi kalau seorang muslim mau menikah takut karena rizkinya kaget unjuk makannya mak mano. Bismillah baik, dengan niat baik dan usaha yang keras. Dan ini mindsetnya anak santri ini Pak. Kalau anak-anak sekolah di umum, di konvensional, kebanyakan ya, tidak semua juga. Itu biasanya nak gawe dulu, dapat kerjaan dulu yang mantep, baru dia berani nikah. Kalau santri itu enggak, nikah dulu, kaget urusan gawe-gawenya. Makanya banyak santri itu nikah muda. Ya. Kenapa antum nih tahu-tahu?
Nah, ini santri ya Bu. Oh itu Ustaz, tolong dicatetin hadisnya Ustaz, kayak anu catat. Yang dari ratusan hadis yang saya sebut ini bayang nak dihafalkannya. Oi. Wal mutazawwij itu pasti ditolong Allah Subhanahu. Yang berikutnya wal mukatab. Mukatab itu budak. Jadi dulu masih ada sistem perbudakan, Pak. Jadi sistem perbudakan. Orang budak itu kan nggak punya harta, Pak. Harta dia harta tuannya. Tetapi ada budak yang punya keberanian, dia berkata kepada majikannya, kepada tuannya, gajiku, pendapatanku nanti, tolong merdekakan aku. Berapa tuan mau jual saya? Dulu begitu Pak sistemnya. Oh kamu tuh harganya misalnya 100 dirham. Ya sudah, seluruh gaji saya cicil. Nanti kalau sudah sampai 100 dirham, saya merdeka. Nah, nama hamba yang sedang begitu namanya mukatab. Orang yang niat untuk memerdekakan dirinya semacam ini pasti dibantu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, orang yang berangkat haji. Bismillah, Pak. Meski pemerintah mau naikkan harga dan lain sebagainya, ndak usah gemetar membuat kita urung berangkat. Bismillah. Ada baik lagi rezekinya. Dengan cara Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang nggak punya rumah bisa berangkat haji, diajak majikannya. Iya. Saya punya kenalan di Lampung, seorang ibu-ibu janda kalau tidak salah. Itu setiap tahun mengumrohkan 35 orang. Setiap tahun. Saya juga punya tetangga itu setiap tahun menghajikan 2-3 orang. Dia hajikan, orang-orang tidak mampu. Jadi orang berangkat haji itu tidak hanya karena punya fulus. Ya, karena diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini semua diundang Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kesembilan, yang berikutnya, orang yang berangkat haji dapat memberikan syafaat untuk 400 keluarganya. Ya. Meski ini hadisnya mungkin dipermasalahkan, tapi fadhailul a'mal tidak apa-apa. Kita berharap sama Allah, orang yang berangkat haji bisa memberikan syafaat kepada 400 keluarganya. Kemudian orang yang berangkat haji, kata Rasulullah SAW, akan diampuni seluruh dosanya seperti seorang manusia yang baru dikeluarkan dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa. Itulah yang membuat doa dia juga mustajab, karena memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang Arafah, ketika jamaah haji sedang di padang Arafah, ya, Allah berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Unzur ila ibadi atawni syu'than ghubra." Lihat itu hambaku yang berkumpul di padang Arafah. Pakaiannya sudah nggak genah lagi, rambutnya udah acak-acakan, berkeringat, berdebu. Allah ingin membanggakan hamba-hamba itu. Bayangkan Pak, ya, luar biasa sekali jamaah haji itu. Capeknya luar biasa, letihnya. Sehingga Allah ingin membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Kemudian Allah berkata, "Ishhadu," saksikan wahai para malaikat, "anni ghafartu lahum dzunubahum." Sungguh aku telah mengampuni semua dosa jamaah haji yang ada di padang Arafah itu. Saya ampuni semua dosanya. Tahu-tahu malaikat berkonfirmasi, "Ya Allah, tetapi mereka ini pernah melakukan yang haram-haram." Kata Allah, "Ku ampuni semua." Diampuni semua. Bahkan ampunan itu Pak, nah ini ada doa Nabi yang luar biasa, dan ini semoga menjadi kabar gembira untuk kita semua. Begini hadisnya Pak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'a li ummati 'ashiyata Arafah, berdoa saat Nabi dulu berangkat haji. Itu Nabi berdoa di sore hari pada hari Arafah untuk meminta ampunan kepada umatnya. Ya Allah,
ampuni seluruh umatku ya Allah. Faujiba, dikabulkan oleh Allah. Kata Allah, inni ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni umat-umatmu ya Muhammad, mereka yang berangkat haji. Ma khalal madzalim, kecuali jika mereka punya kezaliman kepada manusia yang lain. Artinya kalau dosanya hubungannya cuma sama saya, mungkin dulu dia pernah gak puasa, pernah gak sholat, kemudian dia taubat dan sekarang dia berada di padang Arafah, semuanya saya ampuni. Tapi kalau dia dulu pernah bentak orang tuanya, tapi kalau dia dulu pernah maling harta tetangganya, kalau dulu dia pernah nyerobot tanah tangganya, ngambil jatah warisan saudaranya, aku tidak akan ampuni itu. Fa inni akhidhun lil madlum minhu, saya akan ambil hak orang yang dizalimi dari dia. Jadi intinya Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa itu berkaitan dengan hak manusia. Tapi Nabi masih minta, ya Rabb, tetap minta, dosa yang berkaitan dengan manusia pun minta diampuni. Rabb, in syi'ta a'taital mazlumal jannata, ya Allah, jika engkau berkehendak sebagai ganti kezaliman itu, engkau berikan surga saja kepada orang yang dizalimi, lalu engkau maafkan orang yang berbuat zalim. Falam yujab, itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkan. Falamma asbaha bil Muzdalifah, ketika esok harinya di pagi Nabi sudah di Muzdalifah, a'adat doa, Nabi ngulang lagi doanya. Ya Rabb, untuk hambamu yang punya kezaliman, yang zalim dimaafkan, yang mazlum juga surga. Itu mintanya Nabi. Faujiba ila masa, ketika doa di sini di Muzdalifah dikabulkan doa Nabi Muhammad. Kemudian Nabi itu tertawa, Pak, senyum-senyum tertawa. Tertawa atau di dalam riwayat lain tersenyum. Faqala lahu Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar kan sama Umar sedang bersama Nabi. Agak heran kok Nabi senyum-senyum dewek. Ya, bahkan tertawa. Bi abi anta wa ummi, demi ibuku dan emakku ya Rasulullah. Maksudnya, inna hadhihi la sa'atun ma kunta tadhaku fiha. Nabi enggak biasanya di jam-jam begini engkau tertawa, tersenyum. Ada apa? Njuk tahu kami penasaran. Kepo lah ya, bahasa kita. Kepo yang benar ini, kepo dari Nabi. Kenapa Nabi kok tersenyum? Faman ladzi adhakaka adhaka Allahu sinnak. Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, inna aduwallahi iblisa lamma alima anna Allah azza wa jalla qad istajaba du'ai wa ghafara li ummati akhadha turab faj'ala yahthuhu ala ra'sihi wa yad'u bil wail wath thubur fa adhakani ma ra'aitu min jaza'i. Kata Nabi Muhammad, tadi saat Allah mengabulkan doaku, di mana jika umatku berbuat zalim pun akan diampuni Allah. Artinya semua umat ini akan diampuni Allah. Setan itu kesel, Pak. Saking keselnya setan itu, ngambil tanah, ngambil pasir, lempar-lemparkannya di wajah dia. Oh, celako kita. Sepi kaget kawan kita di surga, di neraka ini. Itu yang membuat Nabi kemudian tersenyum, bahkan tertawa melihat tingkah lakunya setan yang ngambil tanah, ngelempar-ngelempar, mentung-mentung, lempari kepalanya karena jengkel Allah mengampuni semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat yang lain, Pak, kisahnya begini. Jadi nanti ketika kita sudah dihisab semua oleh Allah, orang ini ada si fulan sudah dihisab semua dan dianggap malaikat sudah clear. Ketika dia mau masuk surga, tahu-tahu ada yang manggil, ya Rabb, hakku belum diinjuknya.
Siapa kamu? Aku orang yang dizalimi dia. Jatah warisku diembek dia. Jatah tanahku diembek dia. Dulu jatah gajiku dipotong tanpa seizinku. Dulu dia suka nunda-nunda gajiku. Macam-macam lah bentuk kezaliman. Dulu dia pernah menfitnahku di masyarakat sehingga aku diusir. Dulu dia yang menyebarkan keaibku di mana-mana misalnya. Kemudian kamu tidak mau memaafkan, tidak mau, aku minta hakku. Kemudian Allah bukakan sedikit pintu surga, Pak. Dibukakan pintu surga. Kemudian orang yang dizalimi ini ngelihat surga itu. Alangkah indahnya itu. Untuk nabi siapa ini ya Allah? Surga ini untuk nabi siapa? Kata Nabi Muhammad, surga ini bukan untuk nabi siapa-siapa. Kalau nabi mah jelas masuk surga. Ini untuk siapapun dari hambaku yang mau membayar harganya. Hah? Memang harganya apa ya Allah? Engkau memilikinya. Kamu punya harga itu. Kalau kamu bayar dengan harga itu, kamu bisa dapat ini. Yang benar. Iya ya Allah. Apa itu harganya? Kamu maafkan orang ini. Oh kalau gitu kemaafkan, baik. Ya sudah, dimaafkan. Jadi cara skemanya nanti ceritanya kurang lebih begitu nanti di surga. Orang-orang yang dizalimi ketika dia menuntut orang-orang zalim, gitu ya, menuntut orang-orang yang zalim, nanti di surga itu sama Allah, di akhirat sama Allah dibukain pintu surga. Ketika dia ngeliat surga, pengen, ya, akhirnya dia mau mengganti hak dia yang dizalimi dulu di dunia dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mungkin ada pertanyaan dalam pikiran kita, oh, enak nian kalau mah itu Pak Ustaz. Ini justru memotivasi orang yang buat zalim, kage. Ya sudah, kita ngembek bae jatah waris dulur kita, kage urusannya Allah yang bayar ke surganya. Sayyid Muhammad menjelaskan, kata Sayyid Muhammad, walakin, akan tetapi di sini harus kami berikan penjelasan. Yang dimaksud Allah akan mengampuni dosa orang yang zalim adalah orang yang sudah berniat untuk mengembalikan hak orang yang dizalimi, tapi belum sempat mengembalikan, meninggal dunia. Atau saat mau mengembalikan tidak punya kemampuan. Misal ketika dia ngambil harta waris saudaranya, kemudian dia sadar di masa tuanya, dia taubat sama Allah, dia datangi keluarganya, minta maaf, dan berjanji akan mengembalikan kalau ada rezeki. Sudah berusaha minta maaf, tapi sampai meninggal nggak ada rezekinya, meninggal dia. Nah yang begini insya Allah dimaafkan Allah. Yang penting dia sudah ada niat, sudah berusaha untuk minta maaf, mengembalikan hak. Jika ada uzur yang membuat dia tidak bisa menunaikannya, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau memang nggak ada niat, memang bahkan tidak merasa bersalah, ya tidak. Orang semacam ini harus bertanggung jawab atas kezalimannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya jamaah sekalian, banyak sekali ya. Orang jamaah haji itu dibanggakan Allah. Siapapun yang didoakan istighfar oleh jamaah haji akan diampuni Allah. Karena Nabi pernah berdoa, ya Allah, maafkan dosa orang yang berangkat haji dan orang yang didoakan, yang diistighfarkan oleh jamaah haji. Makanya Bapak Ibu kalau minta doa sama orang yang mau berangkat haji, salah satu yang diminta, tolong doakan saya agar Allah ampuni dosa saya. Itu boleh, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu ya, salah satu kemuliaannya. Kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah haji itu dibanggakan Allah di hadapan para malaikat, terutama saat di padang Arafah. Ya, kemudian jamaah haji itu insya Allah mendapatkan surga. Haji yang mabrur, kata Allah, tidak ada balasan yang cocok, yang setimpal untuk jamaah haji kecuali surga. Kenapa Ustadz bisa mendapatkan sedemikian banyak? Jadi kalau kita ingat tadi, kalau kita perhatikan, besar sekali balasan yang Allah berikan kepada jamaah haji.
Karena jamaah haji itu Pak luar biasa. Bayangkan Pak ya, terutama bagi yang susah-susah. Ada orang ngumpulkan uangnya sampai 20 tahun. Kemudian berangkat 40 hari dari Indonesia, ngantri manasik setahunan, nunggunya sampai 15 tahun. Sampai sana lari-lari, tawaf-tawaf, bahkan sebagian yang tua sudah pakai tongkat, sebagian pakai dorongan, sebagian ada yang gendong ibunya, gendong orang tuanya. Luar biasa sekali. Wajar kalau kemudian mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut. Di sini disebutkan ada kisah Pak. Jadi ada seseorang bercerita, aku pernah melihat orang yang sudah hampir tua itu sedang beribadah haji, dan saat itu sedang menggunakan tongkat. Ditanya, berapa lama perjalanan kamu? 2 bulan. Ditanya lagi, tiap tahun kamu berangkat haji? Dia nggak mau jawab. Kemudian, berapa jarak antara rumah kamu sampai sini? Kata dia, perjalanan sebanyak 5 tahun. Ya. Wallahi hadza huwal fadl al-mubin wal mahabbah as-sadiqah. Demi Allah, orang yang berangkat haji itu, berangkat haji, berangkat umrah, tidak ada yang mendorong mereka sampai ke sana kecuali kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya saya Pak, kalau lagi bimbing umrah, paling terharu itu kalau bawa jamaah umrah yang bukan orang kaya, malah yang orang susah. Itu begitu ngelihat Ka'bah, baru jarak bahkan masih ratusan meter, baru di depan pintu sudah air mata itu ngucur. Itu nikmat sekali, itu air mata itu nikmat sekali. Dan saya tidak dapatkan itu kalau dilakukan oleh orang-orang yang biasa umrah. Itu biasa baik, ada yang selfie, ada yang ya. Pernah saya punya jamaah itu seorang petani, padahal petani itu bukan sawah dia kalau tidak salah. Iya. Sawahnya orang, dia nggarap sawah orang gitu Pak. Dapat pendapatan sedikit, dia simpan sampai puluhan tahun. Jadi begitu, bahkan baru sampai turun pesawat aja ya udah nangis-nangis. Ya. Luar biasa perjuangan orang-orang yang mau menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi semoga yang hadir semuanya dipanggil Allah sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, wong tua kita, anak-anak kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.